Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Salam pamuji rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Meskipun tidak semua, sebagian kita mengagumi sesuatu yang hebat dalam suatu demonstrasi. Misal kagum dengan Superman, ya karena mampu mendemonstrasikan kekuatan tahan peluru, kekuatan bisa mengangkat benda berat, bahkan pesawat, bisa juga terbang. Maka semua orang kagum. Juga kagum dengan seorang yang pandai mendemonstrasikan suaranya. Atau kagum dengan orang yang mendemonstrasikan keahlian-keahlian lainnya. Apakah salah? Tentu tidak salah. Namun, menjadi tidak bijak jika kekaguman hanya diletakkan pada demonstrasi fisik belaka. Paulus juga mengagumi Kristus, namun bukan karena kekuatan fisiknya. Ya, bahwa Kristus bisa melakukan banyak hal melebihi dari tokoh-tokoh hebat, bahkan menghidupkan orang dari kematian.
Namun yang dilihat Paulus bukan itu. Rasul Paulus mengagumi Kristus bukan karena Kristus telah mendemonstrasikan kuasa dan kemuliaannya secara duniawi. Ya, sebagaimana kebiasaan di kerajaan Romawi, banyak jenderal yang berhasil menang perang, maka mengagumkan. Tetapi Yesus dari Nazaret memperlihatkan kuasa dan kemuliaannya melalui pengorbanan kasih, yaitu melalui darahnya dalam salib. Saudaraku, sejak awal perikop di ayat 15 dan selanjutnya, Kristus disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena segala sesuatu telah diciptakan di dalam Dia. Nah, dari sudut sejarah, Kristus adalah Raja dalam peristiwa inkarnasi dan penyalibannya. Tetapi dari sudut ilahi, Kristus adalah Raja yang telah ada sejak kekal. Segala sesuatu telah diciptakan di dalam Dia. Pernyataan firman ini menegaskan bahwa Yesus dari Nazaret secara hakiki dipenuhi oleh seluruh kepenuhan kealahan. Sang kekal itu, Kristus, bersedia meninggalkan segala kemegahannya. Tak hanya tinggal bersama dengan kita, melainkan juga mencurahkan darahnya untuk menolong kita. Mari perhatikan Kolose 1 ayat 20 yang demikian. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudaraku, pendamaian ini memulihkan relasi seluruh makhluk yang beriman kepadanya dengan penghuni surgawi. Tentu saja pendamaian ini juga berlaku bagi seluruh umat di bumi ini yang beriman kepadanya. Karya pendamaian ini dalam kayu salib itu ditempuh bukan dengan cara memerangi dan mencabut nyawa para musuhnya dengan pedang, dengan pertempuran yang heroik, tetapi Kristus memerangi dan menaklukkan kuasa kegelapan dengan korban darahnya sendiri. Melalui kematiannya secara manusiawi itu, Kristus berhasil merebut dan membebaskan kembali seluruh kehidupan umat manusia sepanjang abad dari tangan kuasa kegelapan. Saudara, di sanalah kemenangan itu. Kristus yang menang telah menyerahkan kembali umat yang telah ditebusnya itu kepada Allah sebagai pemilik yang sejati. Karena itu, di dalam Kristuslah kita semua menjadi milik Allah. Di dalam Kristuslah kita menjadi umat yang telah ditebusnya. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah Anda berada di dalam umat yang dimaksud itu, yang telah ditebuskan? Amin, saudaraku, kita ada di dalamnya, dalam darah Kristus, dalam kasih-Nya Kristus menolong kita. Selamat menghayati sebagai orang yang ditolong oleh Tuhan, saudaraku, sebagai orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Amin.
Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang kudus dan setia, kami mengucap syukur Tuhan bersama dengan kami pada saat ini. Bahkan kami mengagumi-Mu ya Bapa karena kasih-Mu, karena cara-cara-Mu yang ajaib, yang bukan cara-cara dunia, penuh dengan kasih dan merelakan diri berkorban untuk menolong kami. Kiranya kami senantiasa belajar menjadi umat yang ditolong Tuhan, menjadi umat yang senantiasa bersedia juga menolong orang lain. Ekspresi iman kami bersama dengan saudara-saudara kami yang lain. Lebih-lebih ketika besok hari Rabu kami merayakan Rabu Abu, bahwa sesungguhnya kami orang yang berdosa yang membutuhkan pertolongan pengampunan. Bapa, kami bersyukur. Masih dalam masa pandemi saat ini, kami mohon pertolongan-Mu, ya Allah. Kuatkan kami khususnya, saudara-saudara kami, lebih khusus lagi di GKJ Jatimulyo. Banyak saudara kami yang harus isoman, yang terpapar COVID. Kiranya kami diberikan ketabahan, kesehatan, dan melalui ini semua dalam Kristus. Kami berserah dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Kawilujengan.